Dan sebenarnya saya sih maklum sekali kalau misalnya Pak Prabowo enggan untuk pindah. Kenapa? Karena IKN tidak akan mampu berfungsi penuh sampai sekitar mungkin 5-10 tahun ke depan. Tahun ini ketika selesai, ketika 92 triliun itu sudah habis, berfungsi 10% pun sebagai kota itu udah bagus. Ya kan? Alasan? Karena masih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan, yang itu semua butuh biaya, ya. Bahkan untuk listrik untuk rumah susun pun belum masuk. Di mana-mana kita lihat beberapa proyek urban skala besar itu mengalami pembengkakan biaya 2, 3 sampai 4 kali lipat gitu. Ada beberapa studi kasus seperti misalnya di Brasilia, di Brazil, lalu kemudian di Mesir ya, mereka membangun ibu kota baru, dan beberapa kota yang lain yang dibangun oleh Cina gitu. Sejumlah pakar menilai ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa terancam menjadi kota mati. Salah satunya pakar sosiologi perkotaan Nanyang Technology University Singapura, Profesor Zulfikar Amir. Ia menyebut tujuan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan adalah kekeliruan cara berpikir. Pemerataan pertumbuhan sama sekali tidak ditentukan oleh lokasi ibu kota. Ia mencontohkan negara adidaya seperti Amerika Serikat dengan ibu kota Washington DC yang ada di pantai timur, tetapi justru California yang berada jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang paling kaya. Sementara negara bagian yang paling miskin justru West Virginia yang dekat dengan ibu kota, yaitu hanya 2 jam dari Washington DC. Ia kemudian mengibaratkan kota seperti organisme yang tumbuh menyerap sumber daya, melakukan proses produksi dan kemudian mati. Yang namanya proyek urban skala besar seperti IKN itu adalah proyek yang berisiko tinggi, di mana tingkat kegagalannya itu juga tinggi. Kita bisa melihat dari beberapa pengalaman negara-negara lain yang membangun kota baru sama sekali. Misalnya ada satu kota di Malaysia namanya Forest City Johor. Konsep itu mirip banget IKN. Ini adalah proyek kolaborasi antara Cina dan Malaysia dengan total nilai proyek itu sebesar 100 miliar US dollar. Jadi 3 kali IKN. Tapi begitu selesai sekitar 80% sampai sekarang penghuninya itu cuma 10-15%. Ada kota yang hidup dan mati, ada kota yang belum sempat hidup sudah mati. Zulfikar menambahkan, pemindahan ibu kota atas pemerataan pembangunan adalah proyek yang tidak punya basis teknokratik dan cacat perhitungan. Selain itu, alasan pemindahan ibu kota karena dianggap tidak terbendungnya beban sosial ekonomi Jakarta justru tidak relevan karena Jakarta masih bisa dibenahi dengan pendekatan dan tata kelola kolaborasi. Jakarta mengalami perubahan signifikan 10-15 tahun terakhir, artinya masalah Jakarta bisa diselesaikan. Jakarta adalah proses yang memberi optimisme kepada kota-kota Indonesia bisa dibenahi. Maka pemerataan pembangunan mestinya yang dibangun bukan satu kota, tapi 18 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi dia jadi kota mati. Dan ini adalah sebuah kota yang sebenarnya sangat jauh lebih strategis lokasinya dibanding IKN gitu. Ya kan, cuma 20 menit dari Singapura, dan akhirnya bisa mangkrak seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Kedua, mengenai masalah investasi. Mungkin perlu dibuka datanya secara lebih transparan, apakah itu benar-benar investasi atau kontrak di mana mereka datang membangun sesuatu lalu kemudian dibayar oleh pemerintah. Jadi kita harus jelas gitu kategorinya yang mana. Sementara itu, pesimisnya Tiongkok berinvestasi di IKN setidaknya meloloskan Indonesia dari jebakan Cina. Cina lewat program inisiatif sabuk dan jalan santer secara internasional disebut jebakan jalur sutra. Beberapa negara telah terjebak utang Cina, seperti Mesir, terkait pemindahan ibu kota baru negara ini. Zulfikar menambahkan, inisiatif sendiri terus dilobi oleh Presiden Jokowi lewat pertemuan berulang kali dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, ibu kota Cina. Hanya saja upaya itu tidak berhasil. Cina melihat bahwa IKN Nusantara tidak menjanjikan, alias tidak menguntungkan, karena lokasinya terisolasi dari keramaian. Ditambah, gelontoran utang Cina telah merambah ke banyak sektor, termasuk proyek kereta api cepat dan proyek jalan tol. Misalnya salah satu contoh adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan? Di mana proyek ini itu diputuskan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa perhitungan yang cermat, tanpa studi-studi yang benar-benar valid, sebelum kemudian pemerintah mengatakan oke, kita butuh kereta cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Apalagi penduduk Indonesia yang sekitar 270 juta merupakan pangsa besar bagi produk-produk Cina. Ada beberapa investor yang bilang ke saya,
mereka melontarkan pertanyaan yang sangat mendasar kepada pejabat-pejabat. Kalau saya tanam modal di IKN, berapa kira-kira margin keuntungan yang bisa saya garap? Dan para investor bilang ke saya, satupun pejabat nggak ada yang bisa jawab. Ya kan, apakah marginnya 20%, apakah marginnya 15%, apakah marginnya 10%, apakah marginnya 5%, itu sejauh yang masukan atau komentar yang saya terima dari kalangan investasi, kalangan investor, sampai sekarang belum ada jawabannya. Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin menyatakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Thomas Limbong mengatakan akan membuka diskusi publik mengenai IKN apabila keduanya terpilih. Diskusi ini guna mendengarkan suara masyarakat. Timnas Amin ingin mengembalikan IKN kepada masyarakat, maka akan dibuat diskusi publik yang terbuka, di mana tidak ada ketakutan. Jadi saya mau masyarakat, baik akademia maupun pelaku usaha maupun ekonom ya maupun unsur sipil untuk bisa membandingkan data-data seperti ini ya, apakah ini adalah prioritisasi yang tepat. Ya, menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk di 2045 atau kita mau menggelontorkan 270 triliun untuk hampir 20 juta penduduk di 14 kota besar se-Indonesia. Ini contoh saja. Semua kebijakan yang berpengaruh kepada publik harus melalui prosedur birokrasi serta konsultasi publik yang memadai. Jika syarat itu terpenuhi, maka akan tercipta kebijakan publik yang optimal untuk masyarakat. Tidak mungkin pemimpin mengetahui semuanya. Jadi keterbukaan terhadap informasi, terhadap sudut pandang yang berbeda, dan perpaduan dari berbagai perspektif yang beda, itulah yang menghasilkan kebijakan optimal. Ya, itu katakan kita butuh 270 triliun angka sekarang ya. Kalau 10 tahun yang lalu kebutuhannya 170 triliun. Ya, dibandingkan kita mau menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk. 2 juta penduduk di 2045. Thomas Limbong juga memberikan data terkait IKN. Semua kebijakan pemerintah bisa digas dan juga direm. Jadi memang sudah menjadi undang-undang. Semua harus patuh kepada undang-undang. Tapi apakah ini mau digas atau direm secara halus atau menengah atau mau direm, itu melalui konsultasi publik. Dengan tidak debat publik yang signifikan ini memang banyak masalah. Buktinya apa? Belum lama undang-undang disahkan, lalu Presiden menggelontorkan APBN sekian triliun. Malah investor asing dari Jepang, dari Timur Tengah malah mengundurkan diri. Iya, ada dulu semacam dipamerkan bahwa tim pengarahnya itu kan ada Tony Blair, ada pelaku-pelaku investor global gitu. Kemudian seolah-olah ya proyek ini akan sangat diminati oleh investor internasional, tapi ternyata kemudian nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar apa-apa, dan itu resmi mereka mengundurkan diri karena itu semacam pemimpinnya ya, yang bisa membawa investor lain. Jadi yang lain pun pada mengundurkan diri. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Beberapa kementerian sekarang nih, kalau nggak salah sudah sekitar 96-an ya triliun sekarang ini dari APBN. Nah, dicoba waktu itu yang nambah kontroversi lagi adalah membatalkan Kepres dari Presiden Megawati tahun 2002 tentang pelarangan ekspor pasir laut, supaya investor Singapura mau invest. Seperti tanda untuk minatnya tiba-tiba betul tuh dari Singapura itu. Tapi begitu itu dicabut, bahkan katanya ekspor pasir lautnya sudah berjalan, tetap investornya nggak ada warawiri ke sana, nggak juga tuh. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar.
Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim. Murah gitu ya, Iya. untuk jual gitu ya. Betul. Itu menjelang pemilu, Presiden Jokowi itu 3 kali bolak-balik ketemu Presiden Xi Jinping. Nah, itu pernah dalam satu kesepakatan bahkan MOU itu investor China itu akan diberikan konsesi 190 tahun. 190. Mengerikan kan? Tidak ada di dunia yang konsesi investasi asing sampai 190 tahun. Tapi tidak terjadi juga proposal karena bukan apa letter of intention aja, tapi harus proposal yang serius. Sampai hari ini nggak ada. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Setelah itu pula, Presiden Jokowi mengumumkan investor akan diberikan surat hak milik tanah. Nggak ada di dunia dikasih itu. Ibu kota dijual gitu ya. Iya, bahkan blueprintnya akan diberikan supaya katanya nanti kayak Shenzhen. Nggak ada itu akhirnya sampai sekarang. Memang itu berbagai analisis ya, ada masalah pertimbangan internal perekonomian China juga yang memang mereka hati-hati karena timbul juga semacam protes-protes dari berbagai negara. Skema investasi Cina ini kan tidak selalu menguntungkan negara ya, tujuan ya. Iya, Nah, dan itu banyak dikritik di mana-mana. banyak dikritik. Seolah-olah Itu- kemudian menjadi penjajahan baru. Iya, iya toh.